Di-record aja, Din. Ya, baik. Selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 30 Juli 2022 kita akan melanjutkan pelajaran kita ya dari minggu yang lalu. Baik, seperti biasanya sebelum memulaikan kita berdoa meminta bimbingan Tuhan dalam Bible study kita. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami kembali boleh mempelajari akan kebenaran firman yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Sebuah warisan kebenaran yang Tuhan rindukan agar orang-orang Advent mengetahui untuk kebaikan mereka di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk menyediakan hati kami, membuka pikiran kami, membimbing kami dengan roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang Bible study kami. Berkati juga jaringan internet yang akan berlangsung selama proses Zoom berlangsung. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat surga yang sama selalu menjadi bagian mereka dan bagian kami semua. Kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Baik teman-teman, ini kita sudah memasuki chapter 6. Pelajaran praktis ya yang penting. Namun sebelum kita lanjut kepada chapter 6, kita akan mereview sedikit ya pelajaran kita yang lalu pada minggu yang lalu mengenai kemanusiaan Kristus. Nah, memang ada beberapa hal ya yang terjadi pada minggu yang lalu. Salah satu juga recording yang tidak 100%, mungkin cuma 20% yang direkord karena jaringan putus-putus. Jadi kita akan mengulang sedikit ya. Nah, berhubung pekabaran tentang kemanusiaan Yesus ini adalah pekabaran yang begitu penting ya di dalam gereja kita. Ada banyak doktrin yang tersingkap ketika kita mempelajari doktrin tentang kemanusiaan Yesus. Jadi kita akan melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu ya dan bagaimana setan itu seperti apa. Jadi di dalam doktrin kemanusiaan Yesus kita akan melihat dua tokoh yang bertarung itu begitu jelas ya. Begitu jelas. Dan bukan cuma itu ya. Di dalam pelajaran ini kita bisa memastikan kita akan memiliki pengalaman kemenangan yang Yesus alami ya, pengalaman kemenangan yang Yesus alami. Jadi ada satu kepastian keselamatan yang kita bisa lihat dalam doktrin kemanusiaan Kristus, di mana Ellen White menyatakan doktrin kemanusiaan Yesus itu adalah segalanya bagi kita. Itu adalah rantai emas yang menyatukan surga dengan dunia ya. Manusia yang berdosa dengan keselamatan yang kekal. Jadi betapa pentingnya ya. Betapa pentingnya pekabaran ini kita bisa pahami. Jadi pada minggu kemarin kita belajar tentang kemanusiaan Yesus atau manifestasi Allah di dalam daging ya. Jadi kita bisa lihat ya nilai bagaimana keilahian itu justru pada saat keilahian itu justru dinyatakan di dalam daging. Teman-teman, ada berapa kali saya mengatakan bahwa di surga ya, di surga Tuhan itu adalah cahaya kemuliaan ya. Dan apa yang nampak pada anak Allah itu merupakan cahaya kemuliaan yang bisa dipahami. Dan
bagaimana anak Allah itu datang ke dunia ini, itu mau menyatakan bagaimana sih sebenarnya cahaya cahaya ilahi itu yang tidak dipahami. Cahaya itu tidak dimengerti ya. Tetapi kemuliaan dari cahaya ilahi itu bagaimana bisa dipahami, itulah yang kita akan lihat ya. Bagaimana Yesus inkarnasi ke dunia ini, Allah yang begitu luar biasa, yang dahsyat ya. Allah yang sangat maha kuasa, pusat dari seluruh pemerintahan semesta alam, pusat dari penghormatan semesta alam ya, surga dan semesta, namun mau jadi manusia ya, mau menjadi manusia. Turun sangat rendah ya. Kalau Ellen White katakan, jangankan jadi manusia yang berdosa ya, jadi malaikat aja itu udah sangat hina bagi Tuhan. Atau jadi manusia yang seperti Adam saja, itu merupakan sudah satu penghinaan luar biasa terhadap Allah. Tetapi yang luar biasa adalah Yesus, anak Allah itu bukan cuma jadi malaikat atau manusia yang tidak berdosa, tetapi dia menjadi manusia dengan daging yang sama persis dengan kita, ya, daging yang nilainya, kualitasnya daging berdosa, ya. Ini apa gitu? Ini apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Tuhan yang tak bercacat celah, ya, kekudusan yang tidak bisa dihampiri, mau mengenakan daging yang berdosa, ya? Apa ini? Apa yang sedang terjadi dengan ketuhanan? Ya, teman-teman, bagi para malaikat, ya, bagi para malaikat ini sangat sulit untuk diselami. Lucifer sendiri, ya, Lucifer sendiri tahu persis nubuatan tentang Yesus mau jadi manusia. Tetapi bagi Lucifer, dia tidak percaya. Ah, masa sih anak Allah itu mau menjadi manusia? Jadi Lucifer tahu persis, dan Lucifer dan pengikut-pengikutnya tahu persis nubuatan tentang Mesias yang mau datang. Ya, A sampai Z itu dia tahu persis. Tetapi dia tidak percaya. Apakah anak Allah itu mau mengenakan, mau menjadi manusia seperti manusia pada umumnya? Itu di luar jangkauan pikirannya. Kenapa? Karena konsep tentang kemuliaan itu beda dengan apa yang dipahami dengan Tuhan. Jadi apa yang kemuliaan yang dipahami oleh Lucifer itu tidak sama dengan kemuliaan yang dipahami oleh Tuhan itu sendiri. Namun teman-teman, kenyataannya Tuhan itu yang begitu mulia, ya, pusat dari segala penyembahan di surga, cahaya kemuliaan yang tidak bisa dihampiri, ya, itu sekarang waktu waktu tiba waktunya ya, waktu tiba waktunya anak Allah itu menjadi manusia dan Lucifer itu tersentak. Lucifer itu tersentak. Bagaimana bisa gitu? Nah, itu menjadi satu misteri, teman-teman, yang begitu luar biasa. Namun misteri ini adalah satu misteri yang dinyatakan kepada kita demi keselamatan kita. Jadi, teman-teman, dalam inkarnasi Yesus ya, dalam manifestasi Allah di dalam daging, yaitu Yesus yang anak Allah yang menjadi manusia, kita bisa melihat cahaya kemuliaan itu seperti apa. Jadi ada begitu banyak orang berpikir cahaya kemuliaan itu kalau kita memiliki derajat yang begitu tinggi ya, seperti misalnya saya jadi bupati, saya jadi direktur, saya jadi punya jabatan ini, punya jabatan itu. Tetapi bagaimana Tuhan mau menjelaskan tentang cahaya kemuliaan itu ialah dengan mengosongkan justru jabatan-jabatan itu, ya. Dengan mengosongkan jabatan itu dan menjadi manusia begitu hina, justru disitulah letak derajat kemuliaannya. Jadi pada saat Yesus mengambil daging manusia, turun ke tingkat yang sangat rendah, mengambil daging manusia, taat sampai pada kematiannya, justru disitulah letak kemuliaan yang tak terhingga, ya, kemuliaan yang kita akan pelajari sampai kekekalan tidak akan habis kemuliaan itu. Jadi di dalam inkarnasi Kristus yang menjelma ya, Allah yang begitu mulia menjelma menjadi manusia hina, ya, taat sampai mati di kayu salib itu merupakan kemuliaan kekal, rahasia kasih Tuhan yang tak terbatas yang dinyatakan kepada kita, yang kalau kita belajar tidak akan habis sampai kekekalan. Jadi betapa luar biasanya ya inkarnasi Kristus ini ya. Betapa luar biasanya manifestasi anak Allah yang dinyatakan di dalam daging ini. Dan teman-teman,
Ada satu hal ya yang kita harus saya mau singgung di sini mengenai teman-teman yang belajar mengenai Godhead ya, kealahan. Jadi kita melihat ya, dengan mengambil manusia kita bisa memahami tentang siapa Tuhan. Dengan mengambil bagaimana manusia daging, Tuhan mau menyatakan kepada kita siapa dirinya. Nah, teman-teman, ada banyak teman-teman yang di Godhead ya, mempelajari tentang keilahian, menyatakan tentang, oh kami membela Tuhan itu begitu tinggi, ya kami meninggikan Dia, dan kami yang inilah hidup yang kekal ya, bagaimana Allah itu dan bagaimana anak itu. Tetapi sama sekali tidak pernah menyinggung tentang kemanusiaan dari Yesus itu bagaimana. Saya bertanya, bagaimana kita bisa memahami tentang keilahian, tetapi sama sekali kita tidak mempelajari tentang kemanusiaannya. Teman-teman, saya khawatir apa yang sedang kita pelajari, mungkin konsep keilahian yang sedang dipelajari oleh Lucifer sendiri. Jadi bagaimana keilahian menurut versi Lucifer bisa jadi itulah konsep keilahian yang sedang ditanamkan bagi mereka ya, yang mempelajari keilahian Tuhan, tetapi tidak membahas tentang kemanusiaan yang ia kenakan untuk dirinya sendiri. Teman-teman, bagaimana bisa kita memahami tentang siapa Tuhan sementara kita tidak melihat keilahian yang dinyatakan di dalam kemanusiaan? Itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena justru di dalam kemanusiaan yang dia ambil, ia telah menyatakan kedalaman dirinya yang paling dalam yang tidak pernah bisa dijelaskan, yang tidak pernah bisa dijelaskan atau tidak bisa dipahami oleh para malaikat. Teman-teman, ini adalah satu penyataan yang luar biasa mengenai Tuhan ketika Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam daging. Jadi kenapa Tuhan itu harus menyatakan diri di dalam daging? Ya, supaya kita bisa memahami Dia. Bagaimana kita bisa memahami Dia yang adalah hidup yang kekal itu. Jadi tidak mungkin kita belajar tentang ketuhanan dan mengatakan, oh ini adalah hidup kekal. Sementara kita tidak mempelajari, tidak pernah menyentuh doktrin tentang kemanusiaan Kristus. Itu sama sekali tidak mungkin. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman, di dalam mengambil kemanusiaan Yesus, ya, di dalam mengambil kemanusiaan Yesus, Yesus memberi kepastian kepada kita bahwa manusia yang lemah di dalam daging itu bisa memiliki kemenangan, ya, bisa memiliki kemenangan. Kebenaran hukum Taurat yang tidak mungkin digenapi karena tidak berdaya oleh daging, itu bisa digenapi ya oleh manusia yang hidup di dalam daging, yang terjual di bawah kuasa dosa karena dosa itu sendiri ya yang sangat kuat. Itu bisa dipastikan manusia berdosa bisa memastikan bisa menggenapi kebenaran hukum itu sendiri. Yang pertama sudah tentu adalah Yesus sendiri ya, yang mengambil tubuh yang berdosa ya, yang mengambil tubuh yang berdosa. Dan yang kedua adalah yang paling penting ya, yang paling penting dari doktrin kemanusiaan Yesus adalah bagaimana ya kita yang berdosa, kita semua ya yang lemah terjual di dalam daging, tidak berdaya karena dosa, bisa menggenapi kebenaran hukum yang menuntut untuk supaya kita genapi ya. Ini alasan kenapa Yesus itu harus menjadi anak Allah itu harus menjadi manusia dan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa. Jadi teman-teman, itu memberi kepastian kepada kita untuk bisa menang di dalam dosa. Dan ini akan lebih jelas ya, ini akan lebih jelas. Ini akan lebih jelas kalau kita belajar buku Kabar Kesukaan. Dan ini yang kedua ya, yang ketiga adalah di dalam kemanusiaan Yesus ini kita diberitahu cara bagaimana kita bisa menang. Sebagaimana Yesus bisa menang ya di dalam kemanusiaannya, begitu juga kita di dalam kemanusiaan kita bisa menang. Bagaimana caranya? Tuhan bisa menang ya, anak Allah bisa menang di dalam kemanusiaannya ketika dia mengosongkan dirinya ya, ketika dia mengosongkan dirinya, Bapa bekerja, Bapa yang diam di dalam dirinya itu bekerja sepenuhnya. Begitu juga dengan kita. Sekalipun kita lemah di dalam daging, tetapi Yesus telah memastikan ya oleh inkarnasi tersebut ya, dia bisa datang kepada kita, hadir memberi kehidupan kepada kita ya. Dan
Dia bisa bekerja sepenuhnya jika kita juga mengosongkan diri kita. Jadi Yesus bisa menang karena dia mengosongkan dirinya dan Bapa bekerja sepenuhnya di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita, ketika kita mengosongkan diri kita, maka dia yang diam di dalam diri kita itu bisa bekerja sepenuhnya. Dan teman-teman, inilah rahasia kemenangan dari Yesus dan ini juga rahasia kemenangan dari kita. Ketika kita tidak paham apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kemanusiaannya, itu berarti tidak ada pengharapan buat kita yang di dalam daging bisa bisa apa ya mengharapkan kemenangan di dalam daging. Itu sama sekali tidak mungkin, ya. Itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi kita bersyukur di dalam kemanusiaan Kristus kita memiliki satu terang yang sangat jelas bagaimana kita bisa menang dari dosa-dosa kita, dari kelemahan-kelemahan kita. Seberat apapun, ya, sekuat apapun dosa itu. Kenapa? Karena Yesus telah turun di tingkat yang paling rendah, ya, tingkat paling bawah. Sekuat apapun itu, ya, kita dipastikan bisa menang. Dan teman-teman, yang terakhir adalah di dalam kemanusiaan Kristus kita bisa dipastikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan kita yang berdosa bagaimanapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan dosa yang seberat apapun itu Tuhan tidak pernah apa ya? Tuhan tidak pernah meninggalkan atau Tuhan tidak pernah bisa tidak hadir di dalam diri kita karena kita telah jatuh ke dalam dosa yang begitu berat bagaimanapun. Jadi teman-teman, di sini kita bisa pastikan bahwa dalam kemanusiaan Kristus kita bisa menemukan satu penghiburan ya, satu kepastian bahwa bagaimanapun kita manusia yang berdosa, selama masih ada kesempatan ya, selama masih ada kesempatan, kita memiliki satu kekuatan yang begitu luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan walaupun kita sudah jahat bagaimanapun. Kenapa? Karena Yesus mampu turun, Yesus mampu datang ya ke kondisi manusia yang berdosa yang paling jahat bagaimanapun. Bahkan teman-teman, kondisi Yesus waktu disalib itu gambarnya seperti bagaimana ular ya, ular yang ditinggikan. Itu persis sama dengan setan ya. Apa yang Yesus alami di salib itu merupakan satu kondisi di mana dia telah turun sampai kepada kejahatan setan yang paling luar biasa. Ya. Jadi apalagi cuma manusia ya, apalagi cuma manusia. Jadi Tuhan mampu Tuhan mampu datang ke tempat kita, Tuhan mampu datang ke tempat kita untuk membawa kita ya ke tempat Dia gitu. Jadi Tuhan mampu datang ke tempat kita, dia datang ke tempat kita dan membawa kita yang hilang, terjual di dalam dosa dan kuasa setan untuk menarik kita kembali kepada kondisi anak-anak Allah yang disembuhkan ya, anak-anak Allah yang dimuliakan. Dan ini menjadi satu pengharapan keselamatan buat kita. Jadi teman-teman, itulah alasannya, itulah keindahan dari kenapa Yesus itu harus menjadi manusia. Ada berkat yang sangat besar, ada berkat yang sangat besar yang kita bisa dapatkan di dalam doktrin kemanusiaan Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Sekali lagi yang kita mengatakan, Ellen White mengatakan ini adalah segalanya bagi kita. Ini merupakan rantai emas yang menghubungkan surga, kita manusia yang hilang di dunia dengan surga. Ya, jadi pahami benar-benar tentang doktrin kemanusiaan Kristus. Nanti kita juga akan mengambil waktu khusus ya mempelajari pelajaran ini dengan membandingkan tulisan Ellen White, tulisan Wagoner dan Jones. Kita gabung satu kali pelajaran mereka. Dan saya melihat ada satu keindahan yang luar biasa. Kita akan pahami rahasia kemenangan dari dosa, sekalipun kita hidup di dalam daging, dan bagaimana rahasia kejatuhan manusia ya, rahasia kejatuhan manusia. Dan kita juga bisa memahami rahasia seluruh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga bisa memahami rahasia dari seluruh doktrin-doktrin yang palsu ya, seluruh doktrin-doktrin yang palsu melalui doktrin kemanusiaan ini. Jadi betapa luar biasanya ini pelajaran ini ya. Jadi teman-teman, kira-kira itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Ini saya tambahkan sedikit karena
saya melihat betapa pentingnya pekabaran ini ya, betapa pentingnya pekabaran ini. Jadi itu poin-poin yang kita pelajari pada minggu yang lalu, dan saat ini kita akan memasuki pelajaran kita selanjutnya ya, pelajaran kita selanjutnya dalam chapter 6. Pelajaran praktis yang penting ya. Bukan sekedar teori yang bagus, bukan sekedar teori yang bagus atau hanya satu dogma bahwa kita harus memandang Kristus sebagai Allah dan pencipta. Jadi teman-teman, ini bukan sekedar teori ya, bahwa kita harus bisa memandang Kristus sebagai Allah dan pencipta. Jadi penting sekali ya, kita melihat dia betul-betul sebagai pencipta. Karena kalau kita melihat dia kurang dari pencipta, itu berarti kita salah memandang dia. Apalagi kalau kita memandang dia pencipta yang diciptakan. Aduh, itu bukan Tuhan ya, itu bukan gambaran dari Kristus. Setiap doktrin Alkitab adalah untuk keuntungan praktis kita dan haruslah dipelajari untuk tujuan tersebut. Teman-teman, sekali lagi ya, setiap doktrin Alkitab adalah untuk keuntungan praktis kita dan haruslah dipelajari untuk tujuan tersebut. Jadi tidak pernah ya ada doktrin di Alkitab itu hanya teori doang gitu, teori belaka. Doktrin yang di dalam Alkitab kalau itu kesannya hanya sekedar teori, kita harus hati-hati. Itu tanda-tanda kita telah salah belajar ya, kita sedang salah belajar doktrin. Jadi doktrin di Alkitab itu pasti praktis dan tujuannya itu untuk keuntungan kita gitu. Itulah gunanya doktrin. Pertama-tama marilah kita lihat apa hubungan yang ditopang oleh doktrin ini sehubungan dengan pokok perintah dari hukum Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 1-3 kita menemukan kata-kata ini di akhir dari catatan penciptaan itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Terjemahan Yahudi menggambarkan ayat ini lebih harafiah, berbunyi demikian. Sebab langit dan bumi dan segala isinya telah selesai, dan Allah telah selesaikan pekerjaannya yang telah dibuatnya pada hari ketujuh, dan seterusnya. Ini sama dengan ayat yang kita dapati dalam hukum keempat, Keluaran 20 ayat 8-11. Di sini kita menemukan sesuatu yang paling alamiah bahwa Tuhan yang sama yang menciptakan Tuhan yang sama yang menciptakan telah berhenti. Jadi baik penciptaan maupun di hukum ya, hukum keempat Keluaran 20, ini Tuhan yang sama ya. Dia yang bekerja selama 6 hari dalam menciptakan bumi, berhenti pada hari ketujuh dan memberkati dan menyucikannya. Tetapi kita telah pelajari bahwa Allah Bapa menciptakan bumi melalui anaknya Yesus Kristus, dan bahwa Kristus menciptakan segala sesuatu yang ada. Ya. Oleh sebab itu, kesimpulan yang tak dapat dielakkan adalah Kristus berhenti pada hari ketujuh, pada minggu pertama di akhir 6 hari penciptaan, dan bahwa dia memberkati dan menyucikan hari itu. Dengan demikian, hari ketujuh, hari Sabat, adalah hari Tuhan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, jadi Kristus sendiri yang menciptakan, ya, dan Kristus sendiri yang berhenti pada hari itu. Dengan demikian, hari ketujuh adalah hari Sabat, adalah hari Tuhan yang sesungguhnya.
di saat Yesus berkata kepada orang Farisi yang senang mencari-cari kesalahan, ya, yang senang-senang mencari kesalahan karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia menyatakan ketuhanannya dari hari yang sama yang mereka peringati dengan teliti sekalipun hanya dalam rupa saja. Dan dia melakukan hal ini dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia menghormatinya sebagai tanda kekuasaannya, menunjukkan fakta bahwa dia lebih besar daripada Ka'bah mereka. Dengan demikian, hari ketujuh adalah penetapan ilahi untuk memperingati penciptaan itu. Hari itu adalah yang paling dihormati daripada hari-hari yang lain, sebab misi khususnya adalah untuk memperingatkan dalam pikiran kita kuasa penciptaan Tuhan, yang merupakan satu-satunya bukti bagi manusia akan keilahiannya. Dan juga ketika Kristus berkata bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia menegaskan suatu keistimewaan yang tinggi. Tidak ada lain sebagai pencipta yang keilahiannya pada hari itu ditandai sebagai peringatan. Jadi teman-teman, pada saat Yesus menyatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, ya, ini Yesus lagi menyatakan bahwa dia itu Tuhan, ya, dia itu Tuhan. Jadi ini adalah salah satu ayat, ya, ini adalah salah satu ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan pencipta, ya. Jadi selain yang kita telah pelajari pada minggu-minggu yang lalu, pernyataan Yesus mengenai bahwa dia adalah anak manusia, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, ini merupakan bukti bahwa Yesuslah, ya, Yesus adalah Tuhan dan dialah Tuhan yang menciptakan, ya, dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang menciptakan hari Sabat gitu. Dan di sini kita belajar, ini merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari Ka'bah yang diciptakan, dan Tuhan Yesus ketika menyatakan jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan pencipta, dengan demikian hari ketujuh adalah penetapan ilahi untuk memperingati penciptaan itu. Hari itu adalah yang paling dihormati daripada hari-hari lain, sebab misi khususnya adalah untuk mengingatkan dalam pikiran kita, ya, kuasa penciptaan. Jadi teman-teman, di dalam hari Sabat, ya, di dalam pernyataan Yesus mengenai bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, memiliki satu misi khusus, ya, dan hari Sabat ini memiliki satu misi khusus supaya melalui hari Sabat kita bisa memahami tentang kuasa Tuhan yang menciptakan. Jadi hari Sabat ini dijadikan oleh Tuhan untuk apa? Supaya bisa memahami ada Tuhan dan Tuhan itu berkuasa menciptakan, ya. Jadi sebab misi khususnya adalah untuk mengingatkan dalam pikiran kita kuasa penciptaan Tuhan yang merupakan satu-satunya bukti bagi manusia akan keilahiannya. Jadi ketika kita merenungkan tentang kuasa Tuhan, itu menunjukkan bahwa membuktikan bahwa Tuhan itu betul-betul ada ilahi gitu, ya. Dan bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ilahi? Ya, ketika kita bisa melihat bagaimana langit dan bumi itu telah dijadikan, ya, bagaimana langit dan bumi itu telah ada, bagaimana segala di dunia ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan juga ketika Kristus berkata bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Dia menegaskan satu keistimewaan yang tinggi, tidak lain sebagai pencipta yang keilahiannya pada hari itu ditandai sebagai peringatan. Jadi teman-teman, hari Sabat itu adalah peringatan tentang bahwa Yesus itu adalah pencipta, ya. Yesus itu adalah ilahi. Dan hari Sabat itu membuat kita bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat yang menciptakan hari Sabat
dan yang juga menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi sampai di sini teman-teman, mungkin ada yang lain ya yang mau kasih tambahan. Ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi di bab-bab sebelumnya kan berbicara mengenai ketuhanan dari Yesus ya. Yesus itu posisinya dengan Tuhan itu gimana, kita sudah bahas itu sama. Terus kenapa dia itu sebagai Tuhan? Kan itu jadi isu ya di pada waktu buku ini ditulis, yang mana apakah Yesus itu Tuhan atau apakah dia makhluk ciptaan. Kita sudah bahas kan sebelum-sebelumnya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan karena dia yang menciptakan, dan hari Sabat itu sebagai tanda bukti keilahian Yesus, karena Yesus yang menciptakan bumi gitu, dan dia beristirahat pada hari ke-7 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau merayakan, atau sekarang hari Sabat di Indonesia, atau orang sini hari Jumat. Jadi untuk untuk kita menyucikan atau berbakti hari Sabat itu juga sebagai satu tanda bahwa kita memperingati akan Yesus itu adalah tanda sebagai dia itu ilahi gitu. Dia itu Tuhan gitu. Dia adalah satu bukti bahwa dia itu adalah Tuhan. Karena hari Sabat itu merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan bumi ini gitu selama 6 hari, dan hari Sabat dia berhenti dari pekerjaannya. Jadi inilah salah satu dan nanti juga kita akan pelajari mengenai makna hari Sabat ya, nanti sangat bagus. Itu juga menyatakan bahwa hari Sabat ini, jadi yang menjadi kontroversi kan di waktu buku ini ditulis adalah apakah Yesus Tuhan. Nah, hari Sabat lah yang membuktikan juga bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia yang menciptakan, dan hari Sabat itu adalah hari di mana kita memperingati akan penciptaan, dan di mana Tuhan berhenti pada hari Sabat. Itu adalah kita bisa mengingat akan kuasa dan keilahian Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, thank you Bing, itu aja yang mau ditambahkan. Ya, terima kasih Joy. Jadi semakin jelas ya bahwa Sabat itu menyatakan Yesus itu adalah pencipta ya. Yesus itu adalah pencipta. Nah, mungkin kayak ini pertanyaan ketika Joy menjelaskan, saya jadi bertanya dalam hati, bisakah saya menerima meterai Sabat di depan nanti kalau saya menurunkan keilahiannya gitu? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau kasih tanggapan? Karena hari Sabat itu Bing menjadi tanda keilahiannya Tuhan. Jadi kalau menurunkan keilahiannya itu berarti sama dengan bukan Tuhan kan yang menciptakan. Apakah itu yang termasuk? Oh iya, jadi sebenarnya kalau kita menurunkan keilahian Tuhan atau bukan Tuhan menciptakan, itu sama sekali dengan meniadakan hari Sabat. Iya. Karena hari Sabat itu sebagai tanda Yesus itu adalah Tuhan gitu. Menurunkan Tuhan derajatnya itu menghilangkan hari Sabat. Kalau menghilangkan hari Sabat, ya kita sudah tahu ya, nggak akan dapat memeterai Tuhan, karena orang yang dimeteraikan itu akan memelihara hari Sabat dengan sesungguhnya. Thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi setuju sekali ya dengan jawaban. Apakah mungkin kita bisa menerima meterai Sabat kalau kita menurunkan keilahian Kristus? Itu sama sekali tidak mungkin ya. Kenapa teman-teman? Karena hari Sabat itu akan menjadi, sekarang belum, tetapi ke depan nanti, di depan nanti, hari Sabat itu akan menjadi isu yang terbesar sedunia, ya, isu terbesar sedunia, hari Sabat. Kalau sekarang isunya wabah ya,
wabah, berikut nanti ada perubahan cuaca, tapi nanti hari Sabat akan menjadi isu pertentangan terbesar dan dunia. Dan kita umat-umat Tuhan yang dimeteraikan itu akan mewakili Tuhan yang maha dahsyat, yang menciptakan segala sesuatu, sementara setan dengan seluruh pasukannya itu mendemonstrasikan seluruh kemampuan mereka. Jadi bagaimana mungkin kita memiliki keyakinan sebagai umat Tuhan kalau kita sendiri memiliki pemahaman Tuhan itu kurang, ya Tuhan itu rendah gitu. Teman-teman, kita yang berdiri mewakili Tuhan di dalam pertentangan yang terbesar terakhir, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang kita miliki, yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memiliki kekuatan penuh atas dunia ini, atas semesta alam ini. Dan kalau dia rendah, saya rasa kita akan kurang menghargai bagaimana besarnya ya berkat yang seharusnya kita miliki ya ketika kita bisa memiliki satu keyakinan yang sepenuhnya ketika kita melihat Tuhan itu apa adanya di dalam firman Tuhan. Jadi teman-teman, sekarang belum ya, tapi nanti apa yang kita bicarakan saat ini akan menjadi hal yang sangat penting di depan nanti. Jadi betapa pentingnya kita bisa memahami Yesus itu sebagai Tuhan yang sangat berkuasa, yang posisinya itu sejajar dengan Bapa. Ya, posisinya itu sejajar dengan Bapa. Ini penting sekali, penting sekali. Dan kalau kita mengurangi, saya yakin ya kita tidak akan pernah menerima yang namanya meterai Sabat, karena Sabat merupakan bukti bahwa Dia adalah Ilahi yang menciptakan segala sesuatu dan Dia bukan bagian dari ciptaan. Oke, sampai di situ ada yang teman-teman mau tambahkan lagi? Ya, silakan. Ya, saya ingin berbagi sedikit dengan apa yang dipelajari ini. Sangat bersyukur ya, karena baru kali ini baru saya mengerti apa itu hari Sabat gitu. Jadi selama ini hidup, maksudnya lahir dengan mengakui Sabat dari kecil, tapi nggak mengerti itu hari Sabat gitu. Yang saya mengerti itu hari Sabat dari dulu hanya sekedar masuk gereja, ya begitu, hanya sekedar masuk gereja gitu. Tapi ternyata, hari Sabat itu dalam sekali ya. Tadi pagi juga waktu saya baca yang kutipan-kutipan terakhir ini, saya berdoa, Tuhan, saya nggak mengerti gitu. Apa sih sebenarnya ini hari Sabat gitu? Sepertinya hari Sabat cuma ya sekedar hari Sabat dan berlalu begitu gitu. Tetapi ternyata kemudian saya baca ulang, saya dikasih juga, mungkin teman-teman yang lain sudah tahu, tapi saya sendiri baru tahu bahwa hari Sabat itu adalah kita mengakui Tuhan Yesus itu sebagai pencipta. Jadi kita mengakui bahwa Dia itu pencipta, dan itu pengakuan itu adalah pengakuan yang tertinggi, bahwa Dia adalah yang tertinggi dari semua yang tertinggi di alam semesta ini, dan kita mengakui Dia itu sebagai pencipta. Wah ternyata ini gitu hari Sabat itu gitu, kita mengakui. Ketika kita memelihara hari Sabat palsu ya pasti kita mengakui yang setan ya, yang penguasa itu. Tapi ketika kita memelihara hari Sabat yang benar, kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Yesus, itu adalah pencipta. Dan satu pemikiran itu pada hari Sabat itu adalah satu pemikiran begitu hikmat ya, begitu pemikiran bahwa Tuhan itu Yesus adalah, dan kita mengakui itu, kita akan betul-betul menghormati hari Sabat. Karena ada lagi pertanyaan yang apakah hari Sabat boleh bikin ini, apakah hari Sabat bisa begini. Karena ada lagi pertanyaan itu ya ketika kita mengerti ini, karena memelihara hari Sabat itu bukan seperti yang di atas dibilang sama seperti orang Yahudi yang mana ya tadi, sekalipun hanya rupa saja, peringatan dengan sangat teliti sekalipun hanya dalam rupa saja. Nggak lagi seperti itu ya, tapi bagaimana hari Sabat itu kita menggunakan waktu untuk merenungkan
Tuhan itu adalah pencipta, dan itu akan memberi kekuatan yang luar biasa kepada kita dalam menjalani kehidupan hari-hari, sampai kita mungkin nggak mempercayai Tuhan yang adalah pencipta. Jadi keraguan akan Tuhan itu atau tidak mempercayai Tuhan itu akan betul-betul dihilangkan dari pikiran, dan itu adalah kekuatan yang besar sekali. Jadi ini saya sih bisa bilang ketika kita betul-betul mengerti akan hari Sabat, kita akan di hari Sabat itu kita tidak akan lagi rasa ingin berbicara hal-hal yang sepele ya, karena kita sudah mengerti betul akan hari Sabat. Atau kita takut-takut, kita nak bisa ke ini, bukan itu, tapi bagaimana saya mendapatkan berkat hari Sabat ketika saya menggunakan waktu itu untuk merenungkan Yesus itu adalah pencipta. Jadi bersyukur sekali dengan mempelajari kabar ini, ternyata saya mengerti ini sih. Ini juga sudah sering bahkan di berjemaat sudah sering dengar tentang ini, Tuhan sebagai pencipta, tapi nggak begitu mengerti. Nanti belajar sendiri baru saya bisa mengerti betul-betul, ternyata ini gitu, itu arti hari Sabat. Dan ini puji Tuhan sih, dengan pekabaran ini baru saya mengerti tentang hari Sabat. Oke, itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Sister Devi untuk tambahannya. Jadi dengan memahami ya hari Sabat, kita akan semakin memahami siapa Tuhan ya, siapa Yesus. Jadi hari Sabat itu memang diberikan bagi kita untuk lebih memahami siapa Tuhan ya. Dan dengan memahami siapa Tuhan, maka Sabat itu betul-betul menjadi satu hari yang begitu diberkati ya, sangat istimewa untuk kita. Oke, teman-teman. Apa masih ada lagi yang lain sebelum kita lanjut ya? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Oke, silakan Joy. Ya, jadi mau tambah yang tadi Devi ada bilang. Ya, sebenarnya kan udah ada dia punya pelajaran ya, nanti di bawah itu sudah baca, tapi mau tambahkan juga bahwa ini kan pelajaran yang mana kenapa sih itu kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu pencipta, apa hubungannya dengan kita punya keselamatan atau hari Sabat itu bagaimana gitu. Supaya orang juga tidak merayakan hari Sabat secara formalitas ya, atau secara dalam bentuk formal saja gitu. Jadi dengan mengetahui akan ketuhanan Tuhan dan kuasanya itu, kan orang tahu tuh dunia ini diciptakan dari sesuatu yang, dari mana dunia ini diciptakan, dari bahan-bahan apa gitu. Ya enggak ada, diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, yang Tuhan hanya berbicara saja jadi. Itulah Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa teman-teman. Jadi apakah kita pernah lihat sesuatu atau orang atau siapa saja bisa melakukan sesuatu, berbicara langsung terjadi? Itu kan enggak ada ya, hanya Tuhan yang melakukan itu. Dan sebagai tanda peringatan itu kuasanya sangat luar biasa, yaitu hari Sabat. Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, nanti akan dibahas di sini apa hubungannya dengan orang punya keselamatan gitu. Yeah. Jadi kalau memang, ya kan, jadi kalau orang, tadi yang Ebing tanya, kalau orang mempunyai pengertian Tuhan itu sedikit lebih rendah, atau jadi orang juga akan berpikir kuasa untuk menyelamatkan juga itu tidak sepenuhnya gitu. Iya. Jadi ya kan, makanya makna hari Sabat juga itu kita nggak akan betul-betul appreciate, karena gimana? Jadi untuk sangat menghargai makna hari Sabat, kita harus lihat kedudukannya Tuhan itu di mana, kuasanya itu bagaimana, hubungannya dengan hari Sabat itu apa, dan dengan mengerti itu kita bisa benar akan masuk ke rencana penciptaan untuk kita itu gimana gitu. Tapi kita akan sangat tidak menghargai dengan sepenuhnya kalau pandangan kita mengenai Tuhan itu lebih rendah, atau ketuhanannya lebih rendah, atau apapun yang membuat dia lebih rendah, kita nggak akan menghargai gitu. Nanti di buku ini akan dibahas
bagaimana dan waktu kita ngerti semua itu, ya itu yang tadi Sister Devi bilang. Makna hari Sabat untuk kita akan jadi berbeda gitu. Luar biasa ya. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih untuk tambahan dari Sister Joy. Jadi semakin jelas ya teman-teman mengenai kedudukan hari Sabat ya dengan Yesus sebagai pencipta dan bagaimana untuk kita ya sebagai yang membutuhkan Tuhan sebagai pencipta. Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa yang harus kita katakan kepada anjuran yang sering dibuat bahwa Kristus menggantikan hari Sabat ke suatu hari yang dirayakan yang seluruhnya menghapus hari Sabat, ya. Hal itu akan menghancurkan apa yang mengingatkan kepada keilahiannya. Jadi teman-teman, menggantikan hari Sabat dengan sesuatu yang lain itu berarti menghancurkan ya menghancurkan apa yang mengingatkan pada keilahiannya. Jadi itu sama dengan menghina Tuhan dan membuat kita tidak beruntung, ya. Kita tidak beruntung kenapa? Karena itu akan melenyapkan tentang bagaimana keilahian itu bisa memenuhi pikiran kita karena tujuannya adalah untuk kita ya, teman-teman. Bagaimana kita bisa paham tentang keilahian? Karena dengan memahami keilahian Tuhan, ya, dengan memahami bagaimana kuasa Tuhan, hari itu akan menjadi berkat untuk kita. Tapi dengan menghapuskan hari itu berarti kita sedang menghapus bagaimana mengisi Tuhan itu, ya, mengisi pikiran kita dengan Tuhan yang benar, mengisi pikiran kita dengan betapa berkuasanya Tuhan, ya. Nanti kita akan pelajari ya mengenai hari Sabat ini lebih jelas lagi pada bab selanjutnya ya, bab selanjutnya. Di sini juga kita akan bahas. Tapi di bab selanjutnya ini akan lebih jelas lagi. Jika Kristus telah meniadakan hari Sabat, berarti dia meniadakan pekerjaan tangannya sendiri. Dan dengan demikian, dia bekerja melawan diri sendiri. Dan satu kerajaan yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi teman-teman, sekiranya Tuhan meniadakan hari Sabat, itu berarti Tuhan meniadakan pekerjaan tangannya sendiri, dan dengan demikian dia bekerja melawan dirinya sendiri. Aduh, ini sesuatu yang tidak mungkin ya terjadi, tidak mungkin terjadi. Tetapi Kristus tidak bisa menyangkal dirinya, ya. Ini sangat jelas ya, Kristus tidak bisa menyangkal dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak merubah satu titik pun akan apa yang telah dia sendiri tetapkan, yang menyaksikan tentang keilahiannya, yang menunjukkan bahwa dia patut disembah di atas segala Allah orang kafir. Jadi Tuhan tidak mungkin ya mengubah hari Sabat kepada hari yang lain, teman-teman. Kalau mengubah hari Sabat itu berarti dia melawan dirinya sendiri gitu. Dan itu menghapus bagaimana keilahian yang begitu dahsyat yang seharusnya dipahami oleh manusia, seharusnya mengisi pikiran manusia itu seperti dihapus di dalam pikirannya. Dan di sini dikatakan yang menyaksikan tentang keilahiannya, yang menunjukkan bahwa dia patut disembah di atas segala Allah orang kafir. Jadi Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi, yang dinyatakan pada hari Sabat, itu adalah Tuhan yang melebihi segala Allah orang kafir, ya. Teman-teman, pernyataan ini mungkin kurang berkesan kepada kita, tapi kalau teman-teman masih ingat bagaimana pertunjukan 10 tulah, ya. 10 tulah itu adalah pertunjukan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang begitu dahsyat di Mesir. Jadi Mesir itu punya banyak Allah. Mesir itu punya banyak Allah. Dan ketika Tuhan menurunkan 10 tulah, Tuhan membuktikan bahwa dia itu melebihi segala Allah yang ada di Mesir. Jadi waktu tulah pertama diberikan sampai tulah ketiga, itu ahli-ahli nujum ya, ahli-ahli nujum, orang-orang pintar yang ada di Mesir masih bisa tiru, teman-teman. Tetapi ketika memasuki tulah yang keempat sampai yang ke-10, ahli-ahli Mesir itu mengatakan, yang seperti ini belum pernah ada satu dewa pun, satu Allah pun di muka bumi yang melakukannya. Jadi, apa yang Tuhan nyatakan melalui pencurahan 10 tulah itu adalah pertunjukan kemahakuasaan Tuhan yang melebihi segala
Allah di bumi, teman-teman. Dan kalau kita pelajari hari Sabat versi Mesir, maka teman-teman akan dapati bahwa bagaimana hari Sabat itu dipelihara itu dengan memperingati bagaimana Tuhan telah melepaskan mereka dari Mesir, ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui pemeliharaan hari Sabat, yaitu supaya kita tahu bahwa Dia itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang lebih hebat, ya, di atas segala ilah-ilah orang kafir. Kalau ilah-ilah yang mati aja, teman-teman, kalau dipercayai, bisa memberi efek loh, bisa memberi efek. Ini kita bisa saksikan di budaya-budaya spiritisme, ya, budaya-budaya spiritisme. Itu ilah-ilahnya mati semua, tapi punya efek gitu. Apalagi kita punya Tuhan yang hidup, ya, yang menyatakan diri berkuasa atas segala sesuatu. Masakan masakan Dia tinggal diam untuk kehidupan kita gitu. Jadi teman-teman, ini adalah satu berkat yang luar biasa ya, ketika kita bisa paham, memelihara hari Sabat, kita bisa paham tentang Tuhan Yesus sebagai pencipta. Hal ini akan merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi Kristus untuk menggantikan Sabat, sebab itu berarti mengganti kenyataan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari dan berhenti pada hari ke-7. Jadi teman-teman, kalau sekiranya Tuhan itu menggantikan hari Sabat dengan hari yang lain, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau kasih tambahan? Atau kita lanjut dulu? Kita lanjut dulu ya. Sekali lagi, pernyataan yang sering diulang-ulang bahwa Tuhan adalah pencipta itu adalah hal yang dimaksudkan sebagai sumber kekuatan. Jadi, teman-teman, perhatikan baik-baik ini ya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah prinsip dasar bagaimana kita manusia ya yang berjuang di dalam hidup ini, yang menghadapi begitu banyak masalah, yang menghadapi begitu banyak tantangan, ya. Kita butuh kekuatan, kita butuh sumber kekuatan, ya. Dan bagaimana hari Sabat itu menjadi berkat buat kita ya. Sekali lagi ya, pernyataan yang sering diulang-ulang bahwa Tuhan adalah pencipta itu adalah hal yang dimaksudkan sebagai sumber kekuatan. Jadi ketika kita memahami Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang dinyatakan melalui hari Sabat, itu berarti hari Sabat itu diberikan kepada kita supaya kita paham bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu dan sumber kekuatan kita, ya. Itu yang mau dinyatakan, teman-teman. Jadi hari Sabat itu, ketika kita memasuki hari Sabat, kita mau dikasih tahu oleh Tuhan bahwa Dia sumber kekuatan untuk segala masalah yang kita hadapi, untuk segala tantangan, untuk segala tujuan ya yang kita hadapi. Tuhan Yesus adalah sumbernya, sumber kekuatan kita. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan bagaimana penciptaan dan penebusan erat hubungannya dalam pasal pertama buku Kolose. Dan untuk mengerti poinnya secara lengkap, kita akan membaca ayat 9 sampai 19. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan, ya, pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam segala pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan bersukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa,
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia, Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Bukan satu kebetulan bahwa pernyataan yang indah tentang Yesus, tentang Kristus sebagai pencipta, berhubungan erat dengan kalimat bahwa di dalam Dia kita memiliki penebusan. Jadi teman-teman, ayat yang di atas yang kita baca tadi itu bukan satu kebetulan ya, bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu, berhubungan dengan kalimat di dalam Dia kita memiliki penebusan. Ya. Tidak, ini bukan kebetulan ya. Tidak kebetulan. Ketika Rasul itu menyampaikan maksudnya bahwa kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dia memberitahukan pada kita apa kuasa kemuliaan itu. Ketika dia memberitahukan pada kita tentang kelepasan dari kuasa kegelapan, dia memberitahu kita tentang kuasa dari Sang Penebus itu, ya. Jadi ketika Paulus mengatakan mengenai kelepasan dari kuasa kegelapan, dia memberitahu kita tentang kuasa dari Sang Pembebas. Pembebas itu. Jadi menjadi penghibur bagi kita ya, di saat kita diberitahu bahwa kepala dari gereja adalah pencipta dari segala sesuatu. Kita diberitahu bahwa Dia menopang segala sesuatu, segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa supaya kita dapat yakin pada jaminan bahwa tangan yang menopang alam semesta akan menjaga anak-anaknya dengan baik. Teman-teman, adalah satu hal yang luar biasa ya. Yesus Kristus yang menebus kita, Yesus Kristus yang menebus kita adalah pencipta segala sesuatu. Dan kita diberitahu ya, bahwa ketika Dia memberitahu kita tentang kelepasan dari kuasa kegelapan, Dia memberitahukan kita kuasa dari Sang Pembebas itu. Menjadi satu penghiburan bagi kita di saat kita diberitahu bahwa kepala dari gereja adalah pencipta segala sesuatu. Kita diberitahu bahwa Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa supaya kita dapat yakin pada jaminan bahwa tangan yang menopang alam semesta dan akan menjaga anak-anaknya dengan baik. Jadi teman-teman, ini satu hal yang luar biasa ya. Juru selamat kita adalah pencipta segala sesuatu. Dia telah mempertaruhkan segala sesuatu ya. Dia telah mempertaruhkan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita, dan Dia memastikan bahwa kuasa yang menebus kita adalah kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Jadi betapa beruntungnya kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi teman-teman, kita melihat dalam beberapa apa ya namanya, dalam beberapa pandangan ya, dalam beberapa pandangan itu kesannya Tuhan itu juru selamat yang lemah ya, juru selamat yang baik tapi lemah gitu ya. Dan ketika kita mempelajari pelajaran ini, Tuhan yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan yang maha dahsyat ya. Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu dan yang menopang segala sesuatu, alam semesta ya, dengan firman-Nya ya. Jadi teman-teman, juru selamat yang kita miliki itu bukanlah juru selamat yang biasa-biasa gitu. Ya, yang hanya menunjukkan bagaimana menyentuhnya ya, pekerjaannya, bagaimana menyentuhnya secara emosi, apa yang Dia lakukan gitu. Bukan cuma begitu ya teman-teman, tapi Tuhan yang
yang menjadi juru selamat kita itu pencipta segala sesuatu. Dia memberikan kepada kita jaminan segala kebutuhan kita yang menyangkut penebusan kita, bagaimana kita membutuhkan ya pertolongan, dia pastikan sebab dia pencipta segala sesuatu. Ya, kalau dia sendiri mau mengorbankan segala sesuatu untuk kita, tidakkah kita yakin bahwa dia bisa membuat segala sesuatu untuk kita demi keselamatan kita? Jadi kira-kira itu ya teman-teman yang pesan yang kita sedang pelajari mau sampaikan kepada kita. Jadi Tuhan yang kita miliki itu betul-betul Tuhan yang sangat mengasihi, tapi juga sangat berkuasa atas segala sesuatu. Jadi teman-teman, sampai di sini untuk pelajaran kita, dan mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita lanjut pada besok untuk menyelesaikannya ya, karena waktu kita sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini apa ada yang mau kasih tambahan kepada kita untuk pelajaran kita atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Kita nanti akan lanjut ya pada besok. Oke, silakan Joy. Kita dapat satu poin yang penting yang kita baru lihat waktu Ebing baca ini. Waktu kita baca kita nggak lihat, tapi waktu Ebing baca kita lihat. Kita nggak tahu apakah teman-teman lihat hal yang sama atau tidak. Jadi yang kita lihat itu adalah kan kita lagi belajar mengenai kuasa Tuhan toh yang menciptakan, dan sabat itu adalah tanda di mana menunjukkan akan kuasa Tuhan dan keilahian Tuhan. Terus Rasul Paulus menghubungkan dengan ayat di mana tadi Bing, Kolose ya? Ya, Kolose. Kolose 1 ayat 9 sampai 19. Ya, jadi di situ menunjukkan akan kuasa Tuhan yang menciptakan sesuatu yang kita bisa lihat dan sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Terus ada satu poin yang sangat penting dan juga dia menopang segala sesuatu. Ada satu poin penting yang kita dapat, yang kita mau bagikan kepada teman-teman, apa yang waktu baca itu langsung kepikiran di pikiran kita adalah dia itu adalah kepala gereja. Betul nggak di situ? Iya. Yeah. Kepala gereja. Nah, sekarang kita tanya, kalau Tuhan itu kepala gereja dan dia menopang semua, apakah dia akan membiarkan gerejanya jatuh? Dan kalau kita percaya gereja itu jatuh, apakah kita akan percaya kuasa Tuhan? Ya. Itu yang pertanyaan itu yang. Dan kalau kita nggak percaya kuasa Tuhan sepenuhnya, ya. Dan kalau kita nggak percaya kuasa Tuhan sepenuhnya, apa makna sabat untuk kita? Oke, itu kita tanya. Joy, pertanyaan itu yang mirip yang kita tanyakan untuk Brother RT, yang dia tidak bisa jawab. Oke. Jadi pertanyaan itu yang kita tanya juga, ya, yang kita tanya juga. Tapi redaksinya agak beda ya, Tapi poinnya sama, Bagaimana bisa ya kalau dia adalah kepala, dia membiarkan tubuhnya itu hancur gitu, tubuhnya ambruk. Bagaimana bisa kalau dia itu penguasa segala sesuatu, ya? Teman-teman, kita harus hanya ada dua ya. Kita mempertahankan doktrin yang palsu atau kita mempertahankan doktrin yang palsu dengan menyangkali keilahian Kristus, ya. Atau kita percaya bahwa dia adalah kepala yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi konsekuensinya hanya ada dua ya. Konsekuensinya hanya dua. Ya, bertahan pada doktrin palsu tetapi menyangkali keilahiannya, atau ya kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu dan dia adalah kepala yang tidak mungkin gagal gitu. Tidak mungkin. Dan untuk itulah hari Sabat diberikan kepada kita. Bahwa di dalam hari Sabat kita akan mengenal dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin ya kelompok-kelompok ini atau orang-orang ini yang yakin mau dapat meterai Tuhan tapi tidak percaya kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, Tuhan itu berkuasa. Bagaimana mungkin? Aduh, sangat tidak mungkin ya.
Jadi teman-teman, kita lihat ya bagaimana kebohongan itu disajikan ya, ketika terang ya, terang diberikan, kebohongan itu kelihatan ya, kebohongan itu kelihatan. Dan puji Tuhan, kita mendapatkan kesempatan ya, kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajari terang yang sangat besar, yang Tuhan sangat rindu supaya orang Advent itu tahu, yaitu pekabaran malaikat yang ketiga ya. Oke, sampai di sini masih ada lagi? Ya, Bing. Ya, Karena silakan. kalau kita lihat, Bing, ya di Ka'bah itu kan ada 7 kaki dian, toh. Ya. Dan itu melambangkan 7 periode gereja kan. Dan yang tadi itu kan gereja Laodikia gitu. Dan kita tahu mulai 1844 sampai tutup pintu gitu. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu tidak berkuasa sepenuhnya, berarti Tuhan itu nggak akan bisa menjaga lampu di Ka'bah itu untuk tetap bernyala. Iya. Karena kalau misalnya gereja yang dia dirikan, terus habis itu sudah jatuh, Tuhan nggak gunakan itu kan lampunya itu harus mati, terus ada pengganti yang lain. Jadi 8 kaki dian atau something like that begitu. Kan ada dia punya periode-periode. Nah, jadi berarti kalau kita berpikir begitu, Tuhan itu tidak berkuasa untuk menjaga lampu itu tetap menyala. Dan dari yang kita belajar ini, di Kolose itu, Tuhan itu tidak, karena kalau kita berpikir secara demikian, karena dia kepala gereja loh. Ini karena kalimat itu yang membuat kita, waktu kita baca, kita nggak lihat. Pas Ebing baca, kita bilang, kalau Tuhan kepala gereja, dan ini Rasul Paulus mau kasih mengenai dia punya kuasa penciptaan dan kuasa penebusan, dan yang sangat berkuasa menciptakan dan menebus itu adalah kepala gereja. Apakah dia menopang semua ciptaannya? Apakah gereja juga dia tidak topang? Itu yang langsung muncul, kita punya pemikiran, makanya kita utarakan itu. Jadi apakah dia akan membiarkan gerejanya tidak ditopang, sedangkan semuanya itu dia topang gitu. Makanya langsung kita teringat pembahasan A.T. Jones yang mengenal 1893, waktu Undang-Undang Hari Minggu keluar, dia bilang, waktu kita memanggil orang-orang keluar dari Babel, mereka mau kemana? Gitu. Itu kan pertanyaannya, mau kemana? Satu-satunya tempat yang akan pergi itu adalah mereka harus ke pekabaran malaikat ketiga. Itu dia. Jadi, dan pertanyaannya, siapa yang memberikan pekabaran malaikat 1, 2, 3? Ya, itu gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu harus berdiri sampai dia punya tujuan itu selesai untuk memanggil orang-orang keluar gitu dari Babel yang sudah menerima ajaran. Dan di saat itu adalah Sabat palsu, yaitu hari Minggu. Ini kan berhubungan dengan hari Sabat. Jadi Tuhan harus mempertahankan gerejanya karena ada tujuan utama di akhir gitu. Di mana undang-undang hari Minggu keluar, semua sudah minum dia punya anggur Babylon, gereja-gereja Protestan jatuh, dan mereka harus ke gereja di mana gereja yang Tuhan sudah dirikan, yang mempunyai pekabaran, yang melawan semua doktrin-doktrin Babylon gitu. Dan Tuhan harus topang, kalau enggak mereka mau kemana, siapa yang mau panggil mereka, dan mereka mau kemana gitu. Itu ya pertanyaannya. Jadi ya puji Tuhan, kita bisa melihat sesuatu hal yang sangat penting, dan dengan melihat kuasa Tuhan yang sangat sangat berkuasa dengan menopang segala sesuatu, itu juga akan mengingatkan kita terus akan makna hari Sabat, bahwa kuasa Tuhan itu nggak ada yang bisa lawan gitu. Kalau Tuhan so bilang A, itu A akan terjadi, dan firman yang dia bilang itu akan menopang seterusnya sampai dan selama-lamanya gitu. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi ini waktu pembahasan kita sudah sampai sini ya. Tapi kita menyinggung sedikit yang mengenai masalah gereja ya teman-teman. Karena memang sedang dibahas ya, itu mencakup hal itu. Jadi kepada kita diberikan satu pekabaran, yaitu pekabaran yang namanya pekabaran 3 malaikat ya teman-teman. Dan pekabaran malaikat pertama itu
memberikan kepada kita nubuatan 2300 pagi dan petang ya. Dan di dalam nubuatan 2300 pagi dan petang, kita bisa, itu bukan lebih dari sekedar angka-angka yang menakjubkan ya teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa melihat ya, di dalam pekabaran tersebut, bagaimana keilahian Tuhan didemonstrasikan ya di dalam satu perhitungan yang sistematis. Saya mengatakan kalau sejarah biasanya dibuat setelah sejarah itu terjadi ya. Tetapi sejarah yang Tuhan buat yang dinyatakan lewat 2300 pagi dan petang, sejarah itu ditulis dan kemudian itu bukan samar-samar di dalam angka. Ya, sejarah itu ditulis oleh Tuhan di dalam angka. Dan yang luar biasa, bagaimana Tuhan yang berkuasa ya, berkuasa atas segala sesuatu, menggenapi firman yang Dia tulis ya, tepat seperti yang Dia firmankan. Bagaimana sejarah itu terjadi seperti yang Dia firmankan di dalam angka. Saudara-saudara, ada banyak para peramal di dunia ini yang hebat-hebat, tetapi mereka hanya bisa memprediksi ya satu peristiwa yang samar-samar dan sangat sulit untuk mengakuratkan di dalam angka gitu. Sangat-sangat tidak ada ya. Tetapi Tuhan, angka-angkanya ada dan semuanya tepat seperti angka tersebut. Aduh, betapa luar biasanya Tuhan yang dinyatakan lewat pekabaran 2300 pagi dan petang. Tuhan yang seperti itu ya, yang yang mengeluarkan gerejanya dari kuasa kepausan ya. Tuhan seperti itu yang kemudian membentuk gerejanya yang namanya Masa Advent hari ke-7. Tuhan yang seperti itu, yang berkuasa itu, yang kemudian mengorganisasinya. Ya. Dan Tuhan yang seperti itu yang menjamin bagaimana gereja itu akan sampai pada penutupan pintu kasihan ditutup. Ya. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu itu. Makanya ketika saya bertanya, mungkinkah Tuhan gagal kepada saudara RT? Ya, mungkinkah Tuhan gagal, apalagi sekarang Dia yang berkuasa itu menjadi pengantara untuk umatnya. Mungkinkah Tuhan gagal? Ya, sebab dalam pengantaraannya, kalau mungkinkah Tuhan gagal sehingga gerejanya akan menjadi Babel? Ya, ini saudara RT ini diam selama 1 menit ya. Mungkin teman-teman yang lain tidak pernah tahu peristiwa ini, tapi ini satu pengalaman yang saya tanya kepadanya di depan begitu banyak orang. Dan dia terdiam. Dari semua pertanyaan, ini adalah pertanyaan satu-satunya yang membuat dia terdiam, tidak bisa menjelaskan. 1 menit, ya, kurang lebih 1 menit terdiam. Dan sesudah itu dia marah besar. Yang semulanya dia begitu lemah lembut dan fasih berbicara, tapi pada akhirnya marah besar, ya, marah besar. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana, ya, karena dia dibawa pilihan harus menyangkali keilahian Tuhan atau mempertahankan doktrin mengakui keilahian Tuhan atau mempertahankan doktrin Babelnya. Namun sayang sekali, yang dia pilih adalah mempertahankan doktrin Babel, tapi dia harus menyangkali keilahian Tuhan yang begitu luar biasa. Artinya apa? Dia harus memilih untuk masuk dari penipuan kepada penipuan yang lain. Jadi teman-teman, ini satu hal yang sangat disayangkan. Tetapi lewat pekabaran malaikat ketiga yang sedang kita pelajari saat ini, kita dikasih tahu bahwa Tuhan yang kita miliki, yang dinyatakan lewat pekabaran 3 malaikat, atau pekabaran malaikat ketiga khususnya, itu sangat tidak mungkin gagal di dalam firman. Jadi kita beruntung, ya, kita diberikan tentang terang pekabaran malaikat ketiga, dan khususnya terang tentang hari Sabat, di mana kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, melalui hari Sabat kita mendapatkan kepastian Dia benar-benar menjamin segala sesuatu oleh firman-Nya, dan Dia telah membuktikannya lewat 2300 pagi dan petang. Tidak mungkin gagal semua yang Dia firmankan. Jadi teman-teman, betapa beruntungnya kita yang memiliki pekabaran tersebut ya, dan mempercayai Tuhan yang seperti itu. Jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk pelajaran kita pada saat ini, hari Sabat di Indonesia, hari Jumat di Amerika. Tuhan memberkati kita. Apa masih ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada saat ini.
Ya, jadi kalau dilihatnya dari awal tadi, kalau kita memelihara hari Sabat itu berarti kita mengakui dua ya, mengakui Tuhan sebagai pelita dan Tuhan sebagai penebus. Jadi Ya, ketika kita masuki hari Sabat dengan kesan yang seperti itu, pikiran yang itu begitu sangat berkat ya. Yakin inilah yang apa yang akhirnya jadi tanda untuk umat Tuhan, yaitu hari Sabat ketika dosa memang betul-betul sudah diselesaikan. Jadi hari Sabat ini yang kemarinnya orang belajar tentang kabar kesukaan, akhirnya hari Sabat ini jadi tanda bahwa kita sudah selesai ya dari dosa-dosa, kalau enggak salah ya seperti itu. ya, ya. Jadi yang saya mengerti ya di sini gitu. Kenapa bisa jadi seperti itu, karena ketika kita memasuki hari Sabat, memelihara hari Sabat, kita ini ya ada pengakuan yang tinggi tentang Yesus adalah pencipta dan penebus yang mengampuni dosa kita dan Dia sanggup menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Dan ketika kita ada pemikiran itu menjadi begitu banyak berkat yang akan kita rasakan pada hari Sabat dan pada hari-hari setiap hari gitu. Maksudnya setiap hari kan kita mengalami banyak tantangan ya, masalah atau apa. Ketika kita sudah bisa betul-betul memelihara hari Sabat dengan betul, aduh kita pasti akan menang dalam setiap hari kita menghadapi hari-hari gitu. Baik, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Sister Devi untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya, bahwa Sabat itu merupakan satu berkat yang luar biasa bagi kita. Karena di situ kita akan lebih melihat bagaimana kuasa Tuhan ya, yang menciptakan segala sesuatu dan kuasa Tuhan yang mampu membebaskan kita dari segala dosa sebagai penebusan untuk kita ya. Dan ketika pekerjaan Tuhan telah selesai di dalam diri kita, maka Sabat yang sebelumnya menjadi salib buat kita itu akan menjadi meterai sebagai umat Tuhan, ya, tanda umat Tuhan di akhir zaman. Oke, apa masih ada lagi sebelum kita mengakhiri? Halo Kak, selamat Sabat. Oh ya, selamat Sabat, Kristi. Aku mau bertanya dikit. Ya, silakan. Tadi kan juga lagi dibahas ya tentang gereja. Dan juga sama aku setuju juga dengan penjelasannya Kak Joy tadi. Yang tentang di mana Kolose katakan bahwa kalau Tuhan itu pemimpin, dia nggak akan pernah meninggalkan gerejanya. Karena Tuhan punya misi untuk gerejanya, untuk mengabarkan misi Tuhan ini, pekabaran 3 malaikat di akhir penutupan sejarah dunia. Dan yang mau saya tanyakan, saya sempat dapat chat dari temanku, kubacakan ya chatnya Kak. Ya, silakan. Dikatakan gini, ingat organisasi mungkin aneh, tapi gereja bukan organisasi. Jika organisasi itu bertentangan dengan kebenaran, orang-orang di gereja yang setia adalah apa yang sebenarnya disebut gereja sisa, bukan gedung dan lain-lain. Jadi yang mau kutanyain begini, apakah yang seperti Kak Joy bilang tadi bahwa Tuhan kan punya misi untuk menyampaikan pekabarannya. Jadi gerejanya itu nggak akan ditinggalkan. Apakah itu gereja secara keseluruhan orang-orang atau seperti yang saya bacakan tadi, gereja yang hanya adalah orang-orang yang sisa yang setia di dalam itu? Ya, Joy, untuk Joy dulu. Silakan Bing jawab dulu. Ya. Ya benar, agak bingung juga. Jadi sahabat bisa tolong sama-sama kasih pencerahan gitu. Ya, kita bicara mengenai organisasi dulu ya. Teman-teman, untuk organisasi, sebenarnya para pionir kita tidak mau berorganisasi. Para Advent dulu ada hari pertama, ada hari ketujuh. Advent hari pertama betul-betul menentang. Advent hari ketujuh bingung, ya. Bahkan Ellen White sendiri trauma ya dengan organisasi. Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan berbicara melalui Ellen White, sebagaimana surga terorganisir, demikian di bumi harus terorganisir.
sebagaimana itu menjadi hukum surga, itu harus menjadi hukum di bumi. Jadi teman-teman, apakah organisasi itu penting atau tidak? Itu adalah kebenaran. Itu adalah hukum surga yang harus menjadi hukum di bumi. Nah, menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan organisasi sekarang yang sudah dalam keadaan yang katakannya tidak layak ya di hadapan Tuhan? Saya hanya bisa menjawab seperti apa yang Ellen White katakan. Biarlah Tuhan mengurusnya sendiri. Ya, Tuhan punya cara untuk mengurus. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam gereja kita ada periode shaking, ya, shaking time, di mana Tuhan akan bersihkan gereja sampai pada titik di mana Dia akan melihat jemaatnya itu tampil tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa dengan itu. Dan Ellen White memastikan bahwa tanpa organisasi, gereja sebagai tubuh itu akan hancur. Jadi, apakah gereja adalah organisasi? Ya, bukan. Tetapi tanpa organisasi, gereja sebagai tubuh, gereja itu akan hancur. Itu ada kutipannya. Itu ada kutipannya, nanti kalau teman-teman perlu kita kasih. Mungkin itu saja dulu untuk dari saya. Halo Kak, boleh share nanti kutipannya? Boleh. Bagaimana dengan Joy? Iya. Jadi pertama-tama kita harus tahu karakter Tuhan itu apa. Dia dibilang kan di situ, God is God of order. Jadi Tuhan itu sangat ada aturannya ya, aturan. Jadi ada kutipan Ellen White bilang, orang yang tidak menghargai akan order di dunia ini, dia juga tidak akan menghargai order di surga gitu. Jadi kenapa ada organisasi? Karena itu sangat dibutuhkan di gereja gitu. Coba kita lihat misalnya ya, sebegitu banyak jumlah anggota gereja, terus ya kalian bikin apa aja lah yang kalian suka, mau bagaimana, tidak seperti itu. Tuhan harus ada order, sama seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, itu kan di order ya. Kita juga pernah bahas mengenai, di order, kita pernah bahas mengenai organisasi, dan dibilang di situ ada kutipan yang bilang, ada katanya orang-orang berpikir, waktu kita mendekati akhir zaman, tidak perlu lagi di organisasi. Justru dia bilang, justru waktu kita mendekati akhir zaman, justru di saat itulah organisasi diperlukan. Sekarang mau tanya ya pertanyaannya, tapi orang-orang di organisasi udah korup-korup misalnya, kita lihat begitu. Jadi, dan kita berpikir, gimana itu ya kalau mereka punya tindakan seperti itu. Jawabannya itu yang Eding bilang, dan persis sama seperti yang Ellen White tulis. Dia bilang, Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang akan memindahkan gitu. Nanti ada kutipannya kalau kalian mau. Jadi makanya selalu Ellen White kan dia punya kutipan. Tidak ada yang kita perlu takut in the future kalau kita lupa sejarah bagaimana Tuhan sudah memimpin kita di masa lampau. Mau dengan gerejanya, mau organisasi, itu Tuhan yang dirikan. Kalau Tuhan sudah bilang, kita nggak perlu lagi organisasi, berarti Tuhan bilang, saya tidak perlu order, berarti Tuhan sudah sudah menentang dia punya sendiri yang, coba kalian pikir, masing-masing bikin apa saja, bikin gimana. Jadi, apakah setan akan tinggal diam di organisasi? Oh, tentu saja tidak ya teman-teman. Kita bisa lihat ada macam-macam lah, kalian bisa name it. Tapi kita juga bisa lihat ada orang-orang yang Tuhan gunakan. Kenapa ini organisasi jadi sesuatu yang, oh lihat itu pemimpin sudah begini gitu. Karena kita selalu, saya juga pribadi dulu, selalu fokusnya di sesuatu yang jelek-jelek yang mereka bikin. Apakah kita pernah fokus di sesuatu yang ada yang baik yang memang Tuhan gunakan orang-orang di situ? Di zaman bangsa Israel, memang pemimpin-pemimpin menolak Tuhan, makanya banyak orang-orang Israel juga yang menolak Tuhan gara-gara pemimpin. Tapi tidak semua pemimpin di situ yang korup istilahnya ya. Ada yang betul-betul yang Tuhan akan gunakan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai gitu. Jadi yang saya lihat adalah gini, masa sih Sarah mau lahirkan anak, dia punya kandungan itu sudah kering, sudah tua, kok gimana dia mau ada Ishak?
disitulah kita punya iman kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, itulah yang akan terjadi walaupun kita nggak lihat. Kita nggak bisa lihat teman-teman di dalamnya itu gimana. Pasti ada jeleknya, pasti ada baiknya gitu. Tapi firman Tuhan yang katakan begitu, saya harus dengan iman percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan melakukan itu ya. Inilah pelajaran yang kita lagi belajar bahwa dia kepala gereja begitu. Memang betul gereja beda dengan organisasi. Tetapi organisasi itu sangat dibutuhkan gitu karena gereja kita sudah banyak sekali dia punya anggota, banyak hal-hal yang kalau kita belajar, ada kita satu buku mengenai organisasi yang ditulis dari dia punya sejarahnya sampai akhir zaman gitu. Organisasi itu sangat dibutuhkan karena Tuhan itu memang God of order ya, kita nggak bisa melawan akan karakter Tuhan begitu. Jadi gereja kan lain, organisasi lain. Betul. Tapi dua-dua Tuhan dirikan dan dua-dua itu Tuhan yang akan topang. Bagaimana untuk kita? Jadi makanya kita sebagai anggota gereja adalah kita belajar apa pekabarannya. Jangan terpengaruh dengan misalnya karena di zaman 1888 kenapa orang tidak terima pekabaran ini? Gara-gara pemimpin. Jadi adalah tugas kita masing-masing untuk mempelajari akan kebenaran Tuhan gitu. Dan jangan khawatir, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah gereja, yang mana pekabaran ini akan masuk dan akan melakukan tugasnya. Bagaimana caranya teman-teman, saya nggak tahu, itu adalah hak Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan. Yang saya pegang adalah apa yang Tuhan sudah bicarakan, Tuhan sudah katakan, saya katakan amin dengan iman karena saya yakin dan percaya Tuhan yang akan mengatur semuanya itu sampai tugasnya dia selesai. Dan kapan kira-kira organisasi Tuhan itu akan berakhir? Pada waktu pekabaran malaikat ketiga dikabarkan nanti waktu umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus, Tuhan sendiri yang akan organize. Itu Ellen White bilang. Jadi organisasi akan terus-menerus nggak ada karena karakter Tuhan nggak ada yang tidak order gitu. Tapi selama kecurahan Roh Kudus belum ada dan Tuhan sendiri yang waktu kecurahan Roh Kudus Tuhan sendiri akan pimpin, nggak ada lagi yang manusia ngana harus bikin ini, kamu harus gitu, nggak ada. Tuhan sendiri akan tuntun gitu. Tapi sebelum itu terjadi Tuhan harus menggunakan orang-orang yang dia pilih dan kalau dia lihat tidak melakukan tugasnya dia akan ganti dengan. Jadi itu adalah kuasa Tuhan ya. Bagaimana mau itu terjadi, mau sampai bagaimana kita nggak tahu, yang kita yakin dan percaya Tuhan yang akan kontrol semuanya. Oke, thank you Bing. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Kristi. Terima kasih Joy. Bagaimana Kristi? Ini memang perlu sesi sendiri ya, karena sebenarnya panjang. Nanti di lain waktu kita bisa bahas secara khusus ini ya, mengenai gereja dan pekabaran malaikat ketiga. Ya puji Tuhan ya Kak. Masih ada waktu atau gimana nih? Sebenarnya sudah selesai, tapi enggak apa-apa, boleh. Oh, oke. Kalau gitu ya puji Tuhan ya untuk penjelasannya. Saya juga mau sharing suatu akhir-akhir ini ada banyak-banyak suara karena dalam kelompok saya juga yang sering katakan di saya, sudah waktunya katanya untuk keluar dari gereja sekarang. Gitu. Karena sudah lihat pimpinan kita udah buat persetujuan yang aneh-aneh, segala sesuatu hal-hal yang aneh ada di dalam gereja. Terus mereka katakan mau menggabungkan diri dengan mereka, menggabungkan hal yang kudus dengan kekacauan gitu. Terus saya juga bahkan ketika ikut-ikut Zoom begini, mereka katakan juga, memangnya kamu tahu kehidupan mereka itu yang kamu ikuti Zoom? Apakah mereka menurut sama Tuhan atau gimana? Sehingga kamu mau ikut-ikut gitu Zoom, orang yang kamu tidak kenal. Tapi dalam hati saya, selagi itu yang dibahas kebenaran, why not gitu? Kenapa tidak? Jika itu juga pelajari tentang kebenaran. Tapi mereka bilang, tapi kamu tidak tahu kehidupan mereka sebenarnya gitu.
Jangan sampai ada hal-hal. Iya, jadi sampai ada di titik sahabat ini, Tuhan kayak rasa aduh, hanya Tuhan yang tahu pergumulan. Bahkan sampai mau masuk gereja dengan perkataan yang seperti itu buat saya berpikir, Tuhan, saya harus gimana gitu. Lagi suka. Aduh. Ya, jadi ya kita mengerti ya Kristi untuk apa yang sedang dihadapi, dan kita mengalami hal yang sama ya, kita mengalami hal yang sama. Kita tahu umat Tuhan itu harus hidup di dalam kekudusan dan mempertahankan kebenaran ya. Tetapi bagaimana kita akan terhubung ya dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi yang korup gitu. Ini satu hal yang sangat menyedihkan ya, satu hal yang sangat menyedihkan. Tapi saya sendiri masih sering ya masuk gereja. Cuma sebentar ada masuk di tempat yang lain ya, persekutuan di sebuah pulau yang kita mau buat. Tapi kita belum konfirmasi ya, karena kita masih di rumah ini, apakah jadi atau tidak. Tapi kalau tidak, kita akan ke gereja juga sebentar. Dan teman-teman, yang perlu dikatakan adalah, pertanyaan ini dulu pernah muncul ya. Pernah muncul, bagaimana saya bisa mempertahankan tabiat yang suci kalau saya berada di tengah-tengah kondisi gereja yang sudah seperti Babel. Jawaban saya cuma satu. Bagaimana teman-teman bisa melihat kehidupan Daniel? Apakah Daniel itu posisinya di mana? Ya, dia bukan cuma berada di dalam Babel ya, tapi dia adalah pemimpin Babel itu sendiri. Apakah dia tidak memiliki tabiat Kristus ketika dia sebagai seorang pemimpin Babel? Teman-teman, Daniel telah menyaksikan kepada kita, sebenarnya tidak ada pengaruh ya buat kita yang memiliki satu hubungan ya yang berkualitas dengan Tuhan. Ketika kita tahu betul tentang pekabaran yang kita yakini, kita bukannya menjadi orang-orang yang terpengaruh ya, tapi sebaliknya. Kita ketika masuk ke dalam gereja, ke dalam organisasi, kita adalah orang-orang yang mempengaruhi di gereja maupun di masyarakat ya. Pekabaran kita menentukan. Ya, pekabaran kita menentukan apa pekabaran yang kita yakini. Kalau kita meyakini benar, kebenaran itu selalu punya kekuatan ya. Punya kekuatan untuk mempengaruhi. Dan aduh teman-teman, sehubungan dengan pekabaran yang sedang kita pelajari, saya sendiri telah membuktikan ya, saya sendiri telah membuktikan bahwa ini pekabaran ini betul-betul berkat buat kita, melindungi kita dalam persekutuan-persekutuan di dunia ini, di gereja atau dengan siapapun. Pekabaran ini sangat berkuasa ya untuk melindungi kita. Jadi kita akan dilindungi oleh apa? Kita akan dilindungi oleh pekabaran yang kita miliki sebagai pekabaran 3 malaikat atau pekabaran khususnya ya untuk kita di zaman ini pekabaran malaikat ketiga. Jadi mungkin itu saja yang kita bisa bagikan ya mengenai situasi yang dihadapi Kristi. Dan aduh, berkatnya besar sekali. Nanti mungkin kita bisa bertemu langsung untuk sharing, untuk saling menguatkan. Iya kan kita di Manado ini ya, kita masih bisa ketemu ya. Kita masih bisa ketemu untuk saling menguatkan. Jadi jangan jangan sedih, jangan khawatir. Tuhan masih tetap menjadi imam besar kita ya. Tuhan masih tetap menjadi imam besar yang tahu persis. Dia tahu persis apa yang kita rasakan. Dia tahu persis. Dan dia tersentuh dengan keadaan-keadaan kita. Dan Tuhan yang menjadi imam besar kita tidak mungkin gagal di dalam perantaraannya. Dan dia tidak mungkin menutup telinga atau matanya atau tangannya untuk kita. Tidak mungkin. Tangannya begitu berkuasa. Ya, tangannya itu begitu berkuasa. Bahkan hanya berfirman saja, dia mampu mewujudkan apapun yang dikehendakinya. Jadi teman-teman, kita memiliki satu kepastian ya bahwa pekabaran yang kita miliki itu betul-betul berkat buat kita. Mungkin itu dulu. Atau ada teman-teman yang lain yang mau kasih? Oh, Kristi mau bicara dulu.
Lanjut Kak, lanjut. Oh, oke, ya, thank you ya. Jadi cuma mau konfirmasi dulu sama Kristi bahwa kalau ada teman Kris yang bilang kamu nggak tahu kehidupannya apa mereka berdosa atau enggak, ya kita cuma mau bilang sama Kristi kita orang berdosa. Mudah-mudahan Kristi masih mau bubble study dengan orang-orang yang berdosa gitu. Tapi kita yakin dan percaya dengan pekabaran ini, dengan kebenaran Kristus, kita yakin dan percaya dengan orang mengerti dengan sepenuhnya janji Tuhan bahwa akan ada penurutan terhadap semua hukum itu akan terjadi ya dalam diri kita pribadi dan juga teman-teman semua. Jadi Sister Kristi, kita mau bilang sesuatu dari kita punya pengalaman sendiri dan dari dalam hati kita juga sendiri adalah ini. Kita pernah berada dalam suatu situasi yang mana kita sendiri keluar dari gereja dan saya sendiri memberitakan pekabaran gereja Advent Sudah Babylon. Oke. Dan kita keluar dari gereja bukan hanya 1-2 tahun, hampir 10 tahun kita nggak di gereja Kristi. Dan kalau mau bilang ya, mau lihat apa yang kita belajar di grup itu, semua kejahatan ke apapun pemimpin-pemimpin itu dibeberkan di situ. Jadi kalau teman-teman mau bilang apa di jurnal conference itu enggak sesuatu yang buat kita masa sih, enggak, itu suatu makanan kita sehari-hari sebenarnya di masa lampau gitu. Semua kejahatan kalian kasih tahu lah, dikasih beberkan di situ. Tetapi Kristi mau lari kemana, mau keluar di mana, mau kemana, mau di gereja, mau di luar gereja, tetap ada yang kita dapati, ada orang yang mau keluar gereja. Kristi mau misalnya ya, bentuk satu grup misalnya, keluar gereja ini udah begini-gini. Kristi pun mau berada dalam kelompok itu, pasti di dalam situ juga, gimana ya kita mau bilang, ada kekacauan juga gitu loh. Jadi solusi untuk keluar di gereja sebenarnya untuk mau jadi suci bukan itu solusinya. Solusi untuk menjadi suci itu adalah pekabaran malaikat ketiga sendiri gitu. Karena saya sendiri berada dalam situasi itu gitu. Jadi apa ya? Yang kita mau bilang adalah dengan untuk saya yakin di mana saya mau berdiri, apa yang saya harus lakukan, itu adalah pergumulan kita dengan Tuhan, kita berdoa. Dan saya juga, waktu kita keluar di gereja, banyak sekali pergumulan, banyak kejadian yang terjadi, sampai kita pun keluar dari grup itu dengan satu kejadian yang tidak menyenangkan gitu. Dan kita nggak mau beberkan sama teman-teman semua, tapi jangan berharap orang-orang yang keluar dari gereja itu akan istilahnya akan jadi suci. Justru di saat kita keluar gereja, Kristi mau tahu saya punya spirit apa? Self-righteous. Suka membandingkan diri, gereja begini, gereja begitu, orang di sini pendeta. Akhirnya saya membentuk, saya punya kepribadian menjadi suatu pribadi yang merasa diri lebih benar dari orang lain gitu. Kita keluar, di sini udah nggak begini. Tapi setelah mempelajari pekabaran malaikat ketiga, justru saya punya hati dan kepala ini dan pikiran ini dirubah 180 derajat, yang mana justru mempunyai beban untuk teman-teman kita di gereja, saudara-saudara kita di gereja, yang nggak tahu kenapa mereka begitu, karena pekabaran ini mereka nggak dapat, nggak terima gitu. Satu beban yang emang gimana ya, mau bilang bagaimana ya, yang Tuhanlah yang atur, buka jalan bagaimana gitu. Kenapa terjadi begini-begini? Karena pekabaran ini nggak dapat. Kalau kita lihat di masa lampau, pekabaran ini diberikan, terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran ya. Jadi itu yang Tuhan mau terjadi di gereja. Dan pekabaran apa yang bisa membuat hal itu terjadi? Kecurahan Roh Kudus, ya pekabaran malaikat ketiga gitu. Tapi kalau kita pun nggak ada pekabaran, keluar dari gereja dengan fokus kejahatan di gereja organisasi, percaya sama kita berada di situ dan kita tahu apa yang kita rasakan, pasti akan menjadi rasa lebih benar dari orang lain, dan akan merasa setiap kali bertemu dengan ini, akan rasa, dia begitu, itu akan menuju ke situ gitu. Jadi, saya mau bilang,
di gereja ada lalang dengan gandum. Itu Tuhan sudah bilang sampai masa penuaian. Kapan penuaian? Pintu kasihan ditutup. Jadi kita jangan heran kalau pemimpin mau begini, pendeta mau begini, itu memang Tuhan sudah bilang gitu. Apa tugas saya? Kita sama di Yeskiel dan juga di Wagner bilang waktu lalu ya, yang kita belajar glad tidings, berdoa, menangis untuk mereka, sigh and cry. Di tengah-tengah abomination of Jerusalem, kita sigh and cry, berkeluh kesah, berdoa sama mereka, dan lakukanlah bagian kita. Apa Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan? Pekabaran apa kira-kira yang mengubah diri saya dan bisa mengubah orang lain gitu? Apa sebenarnya Tuhan? Tuhan akan kasih, dan di mana kita berada akan pasti ada berkat. Mau 1-2 orang, tetap Tuhan akan kasih orang ke situ, dan orang lain akan kasih tahu, orang lain akan jadi berantai dia punya urutan itu. Jadi bukan kita mau jelekan ini, jangan ke situ, jangan ke grup ini. Nah sekarang kita mau tanya, orang-orang yang bilang begitu gimana kehidupannya? Kalau saya mau balik bertanya ya, gimana? Apakah mereka juga suci? Kalau saya bilang saya enggak. Kalau saya enggak suci ya, unfortunately kita mau bilang kita enggak, belum sampai ke situ gitu. Tapi saya yakin dan percaya pekabaran ini akan membuat kita ke situ, menerima kebenaran Kristus. Dan walaupun saya sudah terima kebenaran Kristus, saya nggak pernah akan menyatakan diri saya suci gitu. Karena Rasul Paulus bilang, saya itu chief sinner, kepala dari orang berdosa, walaupun Rasul Paulus sudah banyak melakukan pekerjaan untuk Tuhan, karena dia tahu pekabaran gospel itu apa, dia nggak pernah bilang, oh saya dulu suci, nah sekarang saya dulu pembunuh, sekarang saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan, saya sudah benar. Rasul Paulus bilang, saya chief sinner. Apa chief sinner? Kepala daripada orang-orang berdosa. Lebih dekat kita dengan Tuhan, lebih kita menyadari kita punya keberadaan yang berdosa. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita sadar kita berdosa, kita nggak akan bandingkan dengan orang lain, karena kita punya dosa juga sama di mata Tuhan, begitu. Jadi, itu yang saya mau share sama Kristi. Saya sudah berada dalam situasi seperti itu, dan saya tahu apa persis dalam situasi itu bagaimana. Saya tahu, dan teman-teman yang lain yang mungkin juga ada di kelompok kita yang mengalami situasi itu, mereka tahu gimana gitu berada di situ. Jadi Tuhan hanya membutuhkan pekabaran yang betul-betul merubah diri kita pribadi, dan merubah juga gereja, yang nanti gereja itu akan mendapat kecurahan Roh Kudus dengan mendapatkan pekabaran malaikat ketiga. Tapi after all kita benar-benar minta sama Tuhan untuk menuntun kita dalam kebenaran. Thank you, Bing. Itu aja kita mau share. Ya. Terima kasih, Joy. Bagaimana, Kristi? Apa boleh demikian? Iya, Kak. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Nanti kita bisa sharing ya, khusus topik tentang ini. Kita diskusi topik tentang gereja dan pekabaran malaikat ketiga. Dan mungkin kita juga bisa temu sharing ya untuk yang di Manado. Jadi teman-teman, waktu kita sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman. Terima kasih untuk kehadiran dari teman-teman